Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 506 berbunyi. Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan I1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, Panwaslu LN, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 Ayat 21 dan Ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Untuk menghindarkan KPPS dari pelanggaran yang dapat berakibat sampai ke pidana, di sini kami mengupas semua hal tentang saksi khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja antara saksi dan KPPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Kita akan membahas saksi seputar 1. Pengertian saksi 2. Jumlah saksi untuk setiap TPS 3. Kewenangan saksi 4. Hak saksi 5. Kewajiban saksi 6. Ketentuan lain tentang saksi 7. Dalam hal apa saja KPPS wajib melibatkan saksi. Semua pembahasan ini didasarkan pada keputusan KPU terbaru yaitu Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024. Kita mulai dari pengertian tentang apa itu saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pengurus partai politik tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dan calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Jumlah saksi untuk setiap satu TPS diatur sebagai berikut. Berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Jika kita asumsikan bahwa setiap peserta pemilu mengutus 1 orang saksi, dengan jumlah peserta sebanyak 31 peserta, yang terdiri dari pasangan presiden dan wakil presiden sebanyak 3 pasangan, partai politik sebanyak 18 partai, dan calon DPD untuk 1 provinsi sebanyak 10 orang. Maka maksimal kehadiran saksi untuk 1 TPS sebanyak 31 orang. Jumlah ini bervariasi tergantung jumlah peserta pemilu yang mengutus saksinya ke setiap TPS. Lalu, apa saja yang menjadi kewenangan saksi? Kewenangan saksi diantaranya 1. Bertanya kepada Ketua KPPS tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tata kerja selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan. 2. Melakukan protes dan atau keberatan jika terjadi kekeliruan pelaksanaan pemungutan suara, baik menyangkut pelayanan kepada pemilih, independensi penyelenggara dan suasana TPS yang tidak mencerminkan asas pemilu yang jujur dan adil. 3. Menyampaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan catatan dan penghitungan saksi. 4. Memeriksa surat suara yang dibacakan oleh KPPS untuk memastikan surat suara sah atau tidak sah. 5. Menyampaikan keberatan terhadap sikap penyelenggara yang dianggap merugikan peserta pemilu tertentu. 6. Menandatangani atau tidak menandatangani model C, hasil dan atau model C, hasil salinan. Hak saksi. Mendapatkan salinan daftar pemilih, baik DPT maupun DPTB. Kartu nama dari KPPS. Tempat duduk di dalam TPS selama proses pelaksanaan pemungutan suara yang layak dan dapat memantau semua proses yang terjadi di ruangan. Tempat duduk di dalam TPS selama penghitungan suara yang berhadapan langsung dengan papan pengumuman yang berisi formulir model C, hasil, dan masih dapat memantau meja KPPS yang membuka dan membacakan hasil surat suara yang telah dicoblos. Saksi berhak mendapatkan salinan model C hasil dalam bentuk hard copy atau PDF dari hasil scan Sirekap mobile. Saksi diperkenankan mendokumentasikan daftar hadir dan formulir model keberatan saksi atau mendapatkan salinan dalam bentuk PDF dari aplikasi Sirekap. Kewajiban yang harus ditaati saksi. 1. Wajib membawa dan menyerahkan surat mandat dalam bentuk hard copy paling lambat sebelum rapat pemungutan suara. 2. Hanya diperkenankan 1 orang saksi dari 1 peserta pemilu yang duduk di dalam TPS. 3. Tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon pasangan calon, simbol gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. 4. Mengenakan tanda pengenal,
ID card yang diberikan oleh KPPS. Ketentuan lain yang diatur baik oleh peraturan maupun keputusan KPU adalah dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari satu peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu. Wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh 1. Pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, atau 3. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Dalam hal terdapat lebih dari satu surat mandat, maka yang berlaku yaitu mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten kota, kecuali mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten kota, dinyatakan tidak berlaku oleh tingkat di atasnya. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh saksi yang hadir. Dalam hal terjadi penggantian KPPS sebelum pemungutan suara dimulai, PPS wajib menyampaikan laporan tertulis kepada saksi dan pengawas. Berikut, beberapa kegiatan KPPS yang wajib melibatkan saksi. 1. Rapat pembukaan pemungutan suara dapat dimulai pukul 7 waktu setempat jika saksi, pengawas dan pemilih sudah hadir. 2. Ketua KPPS membuka kotak suara, menghitung isi kotak suara, dan memberitahukan jumlahnya kepada saksi dan pengawas. 3. KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong terhadap saksi dan pengawas. 4. Pelayanan KPPS terhadap pemilih di luar TPS wajib dilaporkan kepada saksi dan pengawas, dan saksi boleh ikut. 5. KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. 6. Apabila istirahat dilakukan di dalam TPS, seluruh anggota TPS dapat melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada saksi dan pengawas TPS terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat. 7. KPPS menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara setelah pemungutan suara selesai, dan memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat pemilih yang hadir serta mencatat jumlahnya. 8. Ketua KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta atau masyarakat. 9. Dalam hal surat suara telah habis, pemilih diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh petugas ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi dan atau pengawas TPS yang hadir. Untuk kelancaran pekerjaan dan demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, selalu libatkan saksi dan pengawas dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih.